Di dalam konten yang ada di Pamekasan, video yang ada nenek saya, saudara, tretan ya. Bulan nikah tak maksa tang nenek. Saya tidak memaksa nenek saya untuk mengucapkan haleluya. Memang benar para sahabat, benar mengucapkan haleluya itu bukan pembaptisan, bukan. Akan tetapi para sahabat, yang perlu kita ketahui adalah di keyakinan umat Islam yang namanya murtad itu disebabkan oleh 3 faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, masih ingat kasus yang kemarin sempat viral di Pamekasan Madura yang mana ada seorang cucu yang berusaha untuk memurtadkan neneknya sendiri. Nah, ternyata para sahabat di channel dia, yaitu Diana Madurese, kalau nggak salah, dia itu membuat video klarifikasi terkait videonya yang telah viral di Pamekasan Madura itu. Seperti apa klarifikasi dia? Mari kita simak dulu di cuplikan videonya berikut ini. Dan saudara Tuhan, saya akan menjawab dari daerah di Pamekasan ya saudara ya. Karena beberapa video yang ada di YouTube saya atau di konten saya itu menyangkut yang ada di Pamekasan dan juga di Bangkalan. Dan saya memang orang Madura, papa saya orang Pamekasan dan mama saya orang Bangkalan, saudara. Di dalam konten yang ada di nenek saya, saudara ya, di nenek saya yang di Pamekasan, Manceng Makassar, bula nikah Pak ki sebelumnya bula sepora ki ban bula minta maaf ya sebesar-besarnya jika ada yang tersinggung ya. Tetapi perlu saya jelaskan kembali bahwa kunjungan saya ke Madura tidak ada maksud untuk kristenisasi, tidak ada. Karena saya ini melayani Tuhan dan tujuan saya bukan mengkristenkan orang, tetapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi tugas saya bukan untuk mengkristenkan orang lain, Pak, ya. Tapi saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan lagi pula saya ke tempat keluarga saya tidak pernah mengajak keluarga saya untuk menjadi Kristen, saudara. Tidak pernah. Saya sangat menghargai, menghormati keluarga saya. Saya mengasihi dan saya mencintai keluarga saya dan semuanya, saudara. Jadi di dalam konten yang ada nenek saya itu, saudara, ya, saya akan meng-off-kan dulu. Saya meng-off-kan komentar ya Bapak Ibu ya, biar saya tidak terputus-putus untuk menjelaskan. Nah, biar nanti oleh anak saya yang akan dibalas ya. Di dalam konten yang ada di Pamekasan, video yang ada nenek saya, saudara, tretan ya. Bulan nikah tak maksa tang nenek. Saya tidak memaksa nenek saya untuk mengucapkan haleluya. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya ini cucunya dan beliau tuh nenek saya. Jadi karena saya mengucapkan haleluya, saya ini orang Kristen, ya. Dan saya bilang haleluya, bah, haleluya, bah. Artinya haleluya itu puji Tuhan, atau kalau bahasa di Islam adalah alhamdulillah, ya, puji Tuhan, alhamdulillah, saudara ya. Jadi di situ saya tidak pernah membaptis nenek saya dengan perkataan bahwa haleluya itu sebuah baptisan. Itu bukan. Baik para sahabat, di situ dia mengaku bahwa dia tidak berusaha untuk mengkristenisasikan seseorang atau dia tidak memaksa neneknya untuk mengucapkan haleluya. Padahal jelas di dalam videonya itu dia menuntun neneknya untuk mengucapkan haleluya atau bersyukur kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih buat hamba Tuhan ya. Ayo Pak, motor sekelangkong ke Pak. Motor sekelangkong. Terima kasih. Terima kasih Sudah memberkati. Juga memberkati Mbah Putri di Pamekasan. Ibu Putri di Pamekasan. Tuhan balas. Tuhan balas Kebaikan. Penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada apa? Iya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Artinya para sahabat,
Kalau dia berkata bahwa dia tidak mengkristenisasikan seseorang dikarenakan mengucapkan haleluya itu bukanlah baptisan. Memang benar para sahabat, benar mengucapkan haleluya itu bukan pembaptisan, bukan. Akan tetapi para sahabat, yang perlu kita ketahui adalah di keyakinan umat Islam yang namanya murtad itu disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, ada yang namanya murtad ucapan. Yang kedua, murtad petekadan, murtad keyakinan. Yang ketiga adalah murtad pekerjaan. Nah, yang paling dikhawatirkan di sini adalah murtad ucapan para sahabat. Murtad ucapan karena apa? Ucapan haleluya dengan ucapan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin itu sangatlah berbeda para sahabat. Tidak sama. Yang mana ucapan haleluya itu mereka meyakini dengan ucapan seperti itu tanda mereka bersyukur kepada Tuhan mereka, yaitu Yesus alaihi salam yang mereka anggap Tuhan. Sedangkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua alam. Bahkan kalau kita mengkaji dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin pun itu terbagi-bagi. Ada yang namanya puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Lalu kemudian kenapa kami katakan bahwa ketika orang Islam yang mengucapkan haleluya itu bisa menyebabkan murtadnya seorang Islam, bisa menyebabkan batalnya keimanan seorang Islam. Karena di Islam itu harga mati yang namanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu harga mati. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah satu-satunya Tuhan. Itu harga mati. Nah, kalau misalkan seandainya orang Islam mengucapkan haleluya, nih, haleluya itu kan artinya itu kalian bersyukur kepada Tuhan kalian yaitu Yesus alaihissalam. Sedangkan kami menganggap Yesus alaihissalam itu bukan sebagai Tuhan. Menganggap Nabi Isa alaihissalam itu bukan sebagai Tuhan para sahabat. Hanya sebagai utusan. Dan barang siapa ketika dia menganggap suatu makhluk atau sesuatu apapun dianggap sebagai Tuhan kecuali Allah, selain daripada Allah, maka dia telah batal keimanannya. Atau bisa dikatakan murtad para sahabat. Mungkin benar para sahabat, ibu ini berkata tidak mengkristenisasikan seseorang untuk memeluk agama Kristen. Karena haleluya itu bukanlah baptisan. Iya, itu tidak salah. Akan tetapi dengan mengucapkan haleluya, maka orang Islam dapat menjadi murtad. Seperti itu para sahabat ya. Makanya sangat keliru jikalau si ibu ini membela diri dengan mengatakan bahwa saya menghormati orang tua saya menghormati keluarga saya, makanya ketika saya silaturahim kepada keluarga saya, nenek saya sendiri, saya wajar dengan mengucapkan haleluya kepada nenek saya sendiri, dan nenek saya sendiri juga mengucapkan bentuk penghormatan kepada saya, itu sangatlah keliru. Karena apa? Jikalau memang benar kenyataannya dia menghormati keluarganya, dia menghormati neneknya, yang padahal dia tahu, dia sendiri pun tahu bahwa neneknya adalah seorang muslimah yang taat, maka tidaklah pantas kalau dia menggiring atau menuntun neneknya untuk mengucapkan alhamdulillah, karena itu sudah di luar batas kewajaran. Itu sudah di luar batas toleransi antar umat beragama. Urusan keyakinan kita masing-masing. Kalau misalkan dia silaturahim ke rumah neneknya, kalau hanya sekedar urusan sosial, itu bagus. Tapi kalau urusan keyakinan, mohon maaf, Anda harus menghargai nenek Anda adalah seorang muslimah, maka Anda harus menghargai itu, harus menghormati itu. Tidak boleh Anda menuntun nenek Anda atau mengajak nenek Anda untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang ranahnya adalah keyakinan para sahabat. Nah, seperti itu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.